Sebelumnya ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan. Dalam ceramahnya JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu mendapat sorotan. Gamki dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid UGM. Yusuf Kala sempat dilaporkan ke polisi dengan dugaan penistaan agama. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya razia Pak Ogah terus digelar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Maraknya keberadaan Pak Ogah kerap meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Sejumlah Pak Ogah atau juru atur lalu lintas liar di Cengkareng, Jakarta Barat terjaring operasi penertiban kesejahteraan sosial. Dari operasi ini petugas mengamankan 2 PPKS yang berperan sebagai Pak Ogah. Sementara Pak Ogah lainnya berhasil kabur karena sudah mengetahui keberadaan petugas. Kedua Pak Ogah yang terjaring razia dibawa ke panti sosial untuk dibina lebih lanjut. Operasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran penertiban antara lain Jalan Nirmala Cengkareng Barat, putaran balik imigrasi di Jalan Daan Mogot, serta eksit tol Rawabuaya di Jalan Outer Ring Road, Duri, Kosambi. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Polisi membongkar peredaran narkoba cair dengan modus pengiriman memakai jasa ojek online. Dari penggerebekan di 2 lokasi di Jakarta Timur, petugas menangkap seorang pengedar dan menyita puluhan kartridge berisi narkoba cair. Warung itu? Warung yang mana? Berawal dari laporan seorang pengendara ojek online terkait barang kiriman yang dicurigai berisi narkoba, polisi kemudian langsung bergerak. Bersama pengendara ojek lain, petugas mendatangi sebuah kontrakan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Diam. Dia baris krim. Di lokasi polisi langsung menangkap seorang pelaku bernama Ananda. Ini apa nih? Ini punya dia, ini sabunya, ini Apa nih? Ini liquidnya? Iya. Ini apanya? Ini sabunya. Ini sabunnya? Iya. Jadi pandai baru mau dikirim-kirimin. Kirimin kemana? Alamatnya belum dikirim semua Bang, masih di. Cukup. Tidak hanya menangkap pelaku, tim tengkorak juga menemukan beragam barang bukti narkoba siap edar. Antara lain, 2 paket sabu, ganja, serta puluhan cartridge berisi narkoba cair. Ini 50. 50. Harusnya tuh ini 3-3-nya harus aku buy, cuman si Poku perintah ini nanti Pecah. aja pagi. Ya. Ini? Jualnya pakai ini ya, Pak Instagram itu ya? Oh enggak, saya cuma gitu. Petugas juga mendatangi sebuah apartemen di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur yang diduga sebagai tempat persembunyian dari pengendali barang-barang haram itu. Nilai barang bukti narkotika diperkirakan mencapai lebih kurang 410.781.120 rupiah dan berpotensi menyelamatkan sekitar 831 jiwa. Untuk pengembangan lebih lanjut, tersangka dan seluruh barang bukti kini dibawa ke gedung Bareskrim. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap 14 pelajar pelaku dalam kasus tawuran yang menewaskan pelajar berinisial NAW. Para terduga pelaku diamankan di lokasi berbeda dengan sejumlah barang bukti senjata tajam. Satu dari 14 pelaku tawuran diringkus tim gabungan Satreskrim Polres Tangerang di Tol Merak saat akan menyeberang ke daerah Lampung menggunakan travel.
Pelaku diketahui terlibat dalam insiden tawuran antar sekolah yang menyebabkan seorang pelajar berinisial NAW tewas pada 7 April kemarin. Total sebanyak 14 anak terduga pelaku tawuran berhasil ditangkap, sementara 1 orang lain masih dalam pencarian polisi. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang dipakai pelaku saat tawuran. Hingga akhirnya sebanyak 14 orang terduga anak pelaku berhasil diamankan di berbagai lokasi yang berbeda, di mana korban dan kelompoknya merencanakan tawuran setelah mendapatkan ajakan dari kelompok lain melalui media sosial Instagram. Pada malam hari, kedua kelompok bertemu di Jalan Raya Talak, Kecamatan Sukodiri. Terjadi pada saat itu aksi kejar-kejaran hingga kelompok korban dihadang oleh kelompok terduga pelaku yang jumlahnya lebih banyak dan membawa senjata tajam. Saat ini, polisi masih mengejar 1 anak terduga pelaku, sementara para terduga pelaku yang berhasil ditangkap kini terancam pidana penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang remaja luka berat di bagian wajah dan mata usai menjadi korban penyiraman air keras. Derita korban semakin tak tertahankan usai polisi menangguhkan penahanan pelaku penyiraman. Yohanes, saya harus bagaimana kalau kayak begini? Saya orang nggak punya emak, saya nggak tahu hukum. Saya orang awam, tapi saya juga tahu keadilan itu harus ada buat anak saya. Seorang ibu asal Johar Baru, Jakarta menangis pilu saat menceritakan kejadian yang menimpa putranya Muhammad Rizky, yaitu remaja usia 17 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Rizky menjadi korban penyiraman air keras oleh sekelompok pelajar. Sejak peristiwa penyiraman air keras itu, kondisi korban masih terbaring lemah di tempat tidur. Menurut ibu korban, penyiraman air keras terjadi ketika korban dan sejumlah temannya sedang berjalan kaki di Jalan Johar Baru 2. Tiba-tiba saja melintas sejumlah remaja berboncengan sepeda motor dan langsung menyiram korban dengan air keras. Akibat kejadian itu, Rizky menderita luka bakar serius di bagian wajah, mata, hingga ke leher. Meski telah 4 kali menjalani proses operasi, hingga hari ini kondisi kesehatan Rizky belum menunjukkan perkembangan. Saat korban masih terbaring lemah di tempat tidur, pihak keluarga mendapat kabar jika 2 tersangka yang sebelumnya ditahan justru kini mendapat penangguhan penahanan dengan alasan pelaku masih di bawah umur. Pihak keluarga berharap putra mereka kembali pulih dan pelaku bisa diproses hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.